Kemudian yang ketiga, ya. Yang pertama, kita niatkan untuk perjalanan, ada agenda, ada perencanaan, ya. Itu yang sudah direncanakan. Yang kedua, jarak minimumnya 80 kilo. 80 kilo. Kemudian yang berikutnya, boleh berjamaah. Kalau mau berjamaah dengan sesama musafir, artinya tidak menggantungkan sholat kita kepada mereka yang tidak melakukan perjalanan musafir. Kemudian yang keempat, ya Bapak Ibu, perlu diketahui, ketika kita melakukan perjalanan atau status kita sudah terpenuhi, tercukupi sebagai musafir, apa-apanya sudah terpenuhi tadi, maka kita akan mendapatkan beberapa fasilitas seorang musafir. Apa saja sih fasilitasnya musafir itu? Ya, yang pertama, jika kita masuk waktu sholat, dalam hal sholatnya itu, sholatnya boleh dijamak. Satu, ya, ini fasilitas namanya keringanan, atau di dalam bab fikih disebutnya rukhsah, ya, bisa diartikan sebagai hadiah, ya. Jadi Allah memberikan keringanan kepada hambanya yang ketika sedang dalam perjalanan atau disebutnya sedang musafir, ya, karena perjalanan itu dapat ridhonya Allah, bukan dinyatakan sebagai ibadah, bukan maksiat. Nah, maka perjalanan yang ditempuh karena ada ridhonya Allah, Allah memberikan keringanan dalam. Satu. Yang kedua, sholatnya boleh sekaligus selain dijamak juga boleh dikosor. Ya, sholatnya boleh dijamak atau sekaligus boleh juga langsung dikosor. Nanti apa itu jamak, apa itu kosor, kita akan terangkan. Yang ketiga, ya, yang ketiga, fasilitas ataupun keringanan yang diberikan yang ketiga adalah jika kita melakukan safar, melakukan perjalanannya itu di bulan suci Ramadan, kita melakukan perjalanan bulan suci Ramadan, maka dibolehkan, sekali lagi dibolehkan tidak berdosa saat batalkan puasa, tidak melaksanakan puasa pada hari perjalanan itu dikarenakan harus mabuk atau khawatir capek dan lain sebagainya, maka dibolehkan tidak berpuasa, tidak berdosa. Namun tentu harus akan membayar atau mengkodok puasa Ramadan yang kita tinggalkan di lain hari selepas bulan suci Ramadan. Ya, jadi menunda boleh di hari itu, di bulan suci Ramadan itu tidak puasa, tidak berdosa, tapi nanti harus bertanggung jawab mengganti, punya kewajiban mengkodok puasa di bulan Ramadan di bulan yang lain, sesuai dengan jumlah berapa hari yang ditinggalkan, sesuai perjalanan yang ditempuh. Misalnya perjalanan 2 hari, ya, maka 2 hari itu kita akan mengkodok puasa. Ya, yang ketiga. Yang keempat, nah, keringanan yang keempat adalah jika selama perjalanan itu kita mau hendak melaksanakan sholat, namun tidak ditemukan air, sulit mendapatkan air. Yang keempat, boleh kita melaksanakan sholat selama perjalanan dengan bersuci yang disebut dengan tayamum. Boleh tayamum, tidak ditemukan air, ada air tapi tidak dimungkinkan, tidak dibolehkan demi unsur keselamatan, maka boleh dengan cara tayamum. Yang kelima, fasilitas kemudian, ya, kemudahannya. Yang kelima adalah jika kita melakukan perjalanan, ya, kita laki-laki biasanya di hari Jumat perjalanan yang kita tempuh, maka bertepatan dengan hari Jumat kita tidak melaksanakan Jumat karena kita pada saat sholat Jumat berlangsung kita dalam perjalanan. Nah, tentu juga kita dikasih keringanan, tidak melaksanakan sholat Jumat, namun sholat Jumatnya berganti tetap sholat, namun statusnya adalah sholat
duhur. Tetap sholat, tapi bukan sholat Jumat, tapi sholatnya sholat duhur yang kita lakukan. Nah, ini ada 5 hal keringanan yang diberikan bagi kita sebagai musafir. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ini sangat bermanfaat sekali karena Bapak Ibu, saya yakin kita semua di sini ya, instansi, tugas negara ataupun ya ilmu yang akan kita bahas ini, saya doakan sebagai sarana akan dilakukan ataupun dipraktekkan, diamalkan pada saat Bapak Ibu menunaikan ibadah haji dan umroh. Pasti akan ketemu ataupun melaksanakan perjalanan yang lain. Aminkan, mudah-mudahan doa saya diijabah Allah, Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk dimampukan melaksanakan haji dan umroh, serta bisa mengamalkan atau mempraktekkan ilmu yang sedang kita berikan pada kesempatan pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Status musafir. Yang pertama, apa itu fasilitas yang pertama yang diberikan, yaitu perjalanan tersebut ya, dalam masa perjalanan kemudian datang waktu sholat, masuk waktu sholat selama perjalanan, baik di awal ataupun dalam tengah perjalanan. Maka dalam sholatnya itu boleh dilakukan dengan cara jamak. Ya, dengan cara dijamak. Apa itu dijamak? Artinya bisa ditulis ya. Bagi yang baru bergabung, saya harapkan siapkan alat tulisnya, bolpen sama kertasnya. Nanti bisa dicatat ya, apa yang sekiranya penting untuk dicatat. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menyiapkan terlebih dahulu alat tulis, bolpen dan kertas. Ya. Yang pertama ya, silakan sambil jamak adalah mengumpulkan atau menggabungkan 2 waktu sholat di dalam 1 waktu. Jadi melaksanakannya 2 waktu sholat dikerjakan dalam 1 waktu. Itu namanya jamak. Ya, menggabungkan atau mengumpulkan di antara 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Nah, misalnya ini sholat duhur, ini sholat asar. Ketika kita tidak musafir, maka ketentuan pelaksanaan sholat ini dikerjakan jika masuk waktu duhur, maka kerjakan sholat di waktu duhur. Kan begitu. Nanti waktu asar, ya kerjakan di waktu asar. Dan seterusnya maghrib sama isya. Namun ketika Bapak Ibu sedang musafir, 2 sholat ini bisa digabungkan. Misal ini waktu duhur, Bapak Ibu sedang perjalanan, datang waktu duhur, kerjakan sholat duhur. Setelah sholat duhur selesai, sholat asarnya dijamak, sholat asarnya dikerjakan naik. Nah, ini waktu asar dikerjakan di waktu duhur. Setelah duhur selesai, baru. Nah, istilah jamak ada 2. Ada namanya jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Catat, ada 2 istilah jamak. Yang pertama jamak takdim, mengerjakan sholatnya di awal. Misalnya waktu duhur nih awal. Setelah sholat duhur, asarnya dikerjakan. Dilakukan sholat asar di waktu duhur. Namanya jamak takdim. Satu. Yang kedua jamak takhir, mengerjakan sholat di akhir. Sholat duhur tidak mampu mengerjakan sholat duhur karena suatu hal perkara, maka sholat duhur ini dikerjakan di waktu asar, turun waktu duhur, waktu sholat duhur dikerjakan di waktuan dengan waktu asar. Ini namanya jamak takhir. Ya, jamak takhir. Begitu pula maghrib dengan isya sama. Yang ketiga
Menjamak itu ada pasangannya. Ya, jamak itu pasangan jamak. Pasangan jamak adalah duhur dengan asar. Ya boleh digabungkan maksudnya ya. Waktu sholat duhur dengan sholat asar bisa digabungkan. Yang kedua, waktu maghrib, waktu sholat maghrib dengan waktu sholat isya. Ini yang boleh digabungkan. Ya, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, ini pasangannya. Mohon dipahami, mohon catat dengan baik-baik. Sampai di sini bisa dipahami. Mohon atensi, perhatian berjamaah. Sebelum saya melanjutkan, saya kasih waktu jeda ya. Sebelum saya melakukan praktek jamak. Jika ada pertanyaan kami persilakan sebelum saya melanjutkan. Ketika nanti sudah dalam pembahasan materi tidak ada pertanyaan sampai dibuka waktu pertanyaan. Oke, bisa ya? Baik, kita lanjut praktek sekarang. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya tunda dulu pertanyaan nanti di akhir. Ya. Kemudian berapa rakaat? Nah, tentu dalam pelaksanaan jamak karena niatnya kita menggabungkan saja. Ya, menggabungkan dua waktu sholat, maka sholat duhur berapa rakaat? Sholat duhurnya 4 rakaat, sholat asarnya juga 4 rakaat. Ya, sholat duhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat. Ini pengertian jamak dulu ya. Jamak duhur dengan jamak sholat asar. Jadi melaksanakan sholat duhur dengan sholat asar. Jadi setelah sholat duhur dikerjakan, baru kita mengerjakan sholat asar. Nanti prakteknya kita akan ajarkan. Kemudian tanpa kosor, jadi jamak saja. Nanti materi kedua nanti dikosor. Ya, materi kedua kosor. Sampai di sini, kemudian kita akan praktek ya. Simak dulu sambil dibantu tap-tap layar sama bagikan link. Jarak jamak berapa? Jaraknya adalah 80 kilo. Dalam perjalanan yang kita tempuh ya, dalam perjalanan yang kita tempuh adalah agar status musafir kita terpenuhi tadi, jarak minimumnya adalah 80 kilo. 80 kilo 16 farsah parameter dulu atau 2 marhalah. Kalau parameter sekarang kilo menjadi kurang lebih 80 kilo. 80 kilo ya. Sekarang kita lanjut praktek ya. Kita akan melanjutkan praktek dalam sholat jamak ya. Ini penting bagi Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu ini sering melakukan kunjungan ataupun bepergian. Ya. Nanti kalau kosor materi kedua, mohon bersabar. Kalau kosor jadi 2 memang, tapi nanti kita uraikan satu persatu ya. Kita terangkan yang pertama jamak. Saya mau praktek mengerjakan sholat jamak. Saya dari Surabaya akan praktek sholat. Ya. Saya akan praktek mengerjakan sholat jamak. Pada saat ini contoh saya mau ke Makassar. Saya mau ke Makassar. Dari Surabaya saya ada pekerjaan ke Makassar. Pada saat dari Surabaya mau ke Makassar naik pesawat. Ya, contoh naik pesawat. Begitu saya mau naik pesawat, waktu duhur tiba. Dug 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 dug. Waktu duhur tiba. Waktu duhur. Kemudian saya kerjakan sholat duhur ini beserta menjamak sholat asar. Sholat asarnya saya kerjakan. Setelah mengerjakan sholat duhur tentu asar. Contoh kita kerjakan sholat duhur. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini sholat duhur seperti biasa. Setelah sholat duhur 4 rakaat ya. Kemudian salam. Ini contoh sholat duhur. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Kemudian bangun kembali.
kemudian iqomah kembali. Tadi iqomah untuk sholat duhur, sekarang iqomah sholat asar. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan niat untuk sholat asar, jamak dengan duhur. Niatnya bagaimana? Catat baik-baik. Ini sholat asar dilakukan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Usolli fardol asri arba'a rokaatin. Arba'a rokaat berarti 4 rokaat. Usolli fardol asri arba'a rokaatin majmu'an bidduhri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Boleh dengan bahasa Indonesia, artinya saya niat sholat fardu asar 4 rakaat, dijamak dengan duhur jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Saya ulangi. Usolli fardol asri arba'a raka'atin majmu'an bidduhri jam'at takdim makmuman, kalau jadi makmum, kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cukup? Saya niat sholat fardu asar, artinya 4 rakaat, dijamak dengan duhur jamak takdim karena Allah Ta'ala. Duhur ya, sholat asarnya dijamak dengan sholat duhur. Ya, sholat duhurnya biasa, niatnya seperti biasa. Kemudian setelah duhur selesai, Bapak Ibu tidak dijeda dengan sholat sunnah, langsung berdiri, langsung iqomah, mengerjakan sholat asarnya. Jadi sholat asarnya dikerjakan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Cukup niatnya? Diulang Pak Ustadz. Baik, saya ulang lagi. Usolli fardol asri arba'a rokaatin majmu'an bidduhri jam'at takdim makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya boleh bahasa Melayunya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah. Saya niat sholat fardu asar 4 rakaat, dijamak dengan duhur, jadi makmum. Kalau jadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau seorang diri perlu iqamah juga, boleh ya, nggak apa-apa. Ketika kita sendiri tetap iqamah. Unjuk Clarissa ya. Cara mengerjakan apa sholat duhur dulu? Ya tentu yang punya, kan saya mau perjalanan ke Makassar, Bapak Ibu mau perjalanan. Jika pada saat perjalanan yang kita tempuh masuk waktu duhur, yang punya waktu duhur, maka kita kerjakan sholat duhur. Setelah sholat duhur baru kerjakan sholat asarnya, namanya jamak takdim. Yang punya waktu kan duhur, setelah sholat duhur selesai kerjakan sholat asar, asarnya dijamak. Ini namanya jamak takdim. Ini caranya begitu. Yang kedua, jamak takhir. Nanti habis ini jika sudah paham, saya lanjut contoh kedua, jamak takhir, sholat duhur yang dikerjakan di waktu asar. Nah, nanti yang kedua. Yang ini sudah cukup belum? Yang tadi sudah cukup? Tolong atensinya. Yang sudah paham, yang sudah mengerti sebelum lanjut, ya, tolong kasih atensi. Alhamdulillah paham.
Duhurnya seperti biasa, oke ya? Yang duhurnya seperti biasa, ya. Baik, saya ulang lagi, mewakili yang belum, ya, mewakili yang belum sambil dibantu tap-tap layar. Teman-teman kita, saudara muslim kita yang lain juga yang belum paham, bantu mereka, bantu share. Saya bantu jelaskan. Bapak Ibu bermuamalah sama-sama di sini. Bapak Ibu silakan beramal jariah, saya beramal jariah menyampaikan. Bapak Ibu juga bisa dengan cara tap-tap layar sama bagikan link. Siapa tahu ya, dan saya yakin Bapak Ibu masuk di sini atas petunjuk orang lain juga. Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Saya ulangi. Jamaah takdim adalah saya contoh dari Surabaya mau ke Makassar. Saya dari Surabaya mau ke Makassar, mau ngisi manasik di Makassar. Pada saat saya mau berangkat ke Makassar, naik pesawat, masuk waktu zuhur, sudah tiba waktu zuhur. Maka sebelum saya naik pesawat, masih ada waktu saya kerjakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kita jamak sholat asar. Setelah sholat zuhur selesai, ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita kerjakan sholat asar. Sholat asarnya dijamak, ya. Niatnya usolli fardol asri arba'a raka'atin. Ini niatnya. Usolli fardol asri arba'a raka'atin majmu'an bidduhri jam'at takdim makmuman, kalau jadi makmum, kalau sendiri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat fardu asar 4 rakaat dijamak dengan duhur jamak takdim makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, cukup sudah? Nah, ini namanya jamak takdim, mengerjakan sholat duhur. Setelah sholat duhur selesai, asarnya dijamak. Sholat asarnya dikerjakan, ya, di waktu duhur. Nah, sholat duhurnya niatnya seperti biasa. Onos Wijaya, niat duhur kan seperti biasa, karena sholat duhurnya tidak kemana-mana. Nanti baru kalau duhurnya itu dikerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Nanti beda. Yang kedua ini, ya, saya akan praktek sholat duhur yang dilakukan di waktu asar. Ya, yang sekarang duhurnya biasa seperti umumnya. Oke, bisa dipahami ya? Sebelum saya lanjut, yang jamak takdim bisa dipahami? Ya, kalau belum, berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Ya. Oke. Berpaham ya? Kita lanjut ya. Lanjut ya. Kalau sudah paham lanjut. Nah, sekarang contoh kedua. Sekarang pada saat saya mau tolong niatnya diulang. Sekali lagi saya ulang ya. Terakhir saya ulang. Usolli fardol asri arba'a raka'atin. Usolli fardol asri arba'a raka'atin majmu'an bidduhri jam'at takdim makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lanjut. Saya mau ke Samarinda. Contoh, saya mau ke Samarinda. Begitu saya mau berangkat, sudah waktu duhur. Begitu mau sholat, rencananya mau sholat. Saya kerjakan sholat. Ternyata saya dipanggil, ya, dipanggil untuk segera naik pesawat. Pesawatnya sudah tiba, mau berangkat. Nah, maka tidak sempat. Nah, akhirnya saya putuskan sholat duhurnya ini saya kerjakan nanti di waktu asar, nanti di Samarinda. Kenapa? Karena nggak keburu. Kalau saya sholat, khawatir saya ketinggalan kereta, khawatir ditinggal sama pesawat, tiket saya hangus umpama. Maka saya kerjakan sholat duhurnya ini nanti di waktu asar. Singkat cerita, sudah berangkat saya, seret, kemudian tiba di
di Samarinda. Sampai Samarinda saya sholat duhur. Jadi sholat duhurnya di waktu asar. Sampai Samarinda sudah asar, ya, singkat cerita. Kemudian iqamah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, saya mengerjakan sholat duhurnya di waktu asar, contoh di Makassar, di Samarinda. Ini contoh ya. Nah, niatnya usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takhir lillahi ta'ala. Kalau sendiri, kalau jadi makmum jam'at takhir makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya ulangi, niat sholat duhur yang dikerjakan bersamaan dengan waktu asar namanya jamat takhir. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin, 4 rakaat majmu'an bil asri jam'at takhir makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, untuk melengkapi sarana belajar yang baru masuk, jamaah yang baru bergabung, saya sarankan lengkapi sarana belajar Bapak Ibu dengan ini. Ada buku panduannya, ada doa iftitah, ada doa sujud sahwi, sujud tilawah, niat jamak dan qashar, ada di semua sini. Yang tidak repot nulis, tidak sempat nulis, sudah ada, tinggal baca. Termasuk niat sholat jenazah, kemudian mandi wajib, tayamum. Nah, jadi insya Allah cukup ya untuk sarana belajar kita. Belajar yang ringan-ringan saja dulu ya, yang berat-berat nanti ya. Yang ringan-ringan insya Allah ya bermanfaat. Nanti kita bertahap, belajarnya bertahap, satu-satu dulu ya. Silakan, saya wajibkan ya, saya anjurkan yang baru bergabung segera siapkan di dalam diri kita untuk tolabul ilmi ya. Oke, harganya sangat-sangat terjangkau ya, dan bermanfaat, bisa diwariskan ke anak cucu kita. Lanjut ya. Baik. Kalau sholat jamat takhir apa asar dulu ya? Baik, pertanyaan bagus dari Anis Yuda ya. Pertanyaan bagus dari Anis Yuda. Kalau sholat jamat takhir apa asar dulu apa duhur dulu? Ya jawabannya adalah dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Artinya boleh yang punya waktu asar. Jadi setelah asar seperti biasa asarnya. Setelah asar berdiri mengerjakan jamak duhurnya. Ya, boleh begitu. Adapun yang kedua, mengerjakan sholat duhur dulu, jamak duhur, setelah sholat duhur seperti tadi baru kerjakan sholat asarnya juga boleh. Itu dasarnya adalah tertib, mengacu kepada tertib. Ya, para ulama bersepakat mengacu kepada tertib. Jadi sholat duhur dulu, setelah sholat duhur baru sholat asar. Ya, artinya di antara dua hal tadi boleh mau pilih yang mana, tidak ada masalah. Ya, bisa dipahami. Tapi lebih utamanya kerjakan sholat duhur, setelah sholat duhur baru kemudian sholat asar. Dasarnya apa? Tertib. Ya, dasarnya adalah tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang awal, mengakhirkan yang belakangan. Siapa yang duluan? Waktu duhur. Siapa yang akhir? Sholat asar. Ya, jadi ini duhur, ini asar. Maka mendahulukan yang duhur. Nah, itu namanya tertib. Ya. Kemudian sholat berapa rakaat Ustaz? Apa dijadikan satu cuma 4 rakaat? Tidak. Sholat duhurnya 4 rakaat, setelah itu salam, baru yang kedua mengerjakan sholat asarnya 4 rakaat. Karena materi kita itu jamak. Nanti kalau materinya qashar yang kedua, ini qashar, baru nanti 2 rakaat sholat duhur, salam, 2 rakaat sholat asar. Jadi kita akan terangkan satu demi satu.
Kalau kita menerangkan hanya qashar tapi tidak menerangkan jamak duduk perkaranya, Bapak Ibu khawatir kalau ada orang yang sholat 4 rakaat nanti dikira aliran sesat. Padahal itu dibolehkan. Artinya berarti kalau mengerjakan 4 jamak saja tanpa qashar. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami sampai di sini? Kenapa 4 rakaat? Karena kita mengerjakan jamak tanpa qashar. Oke, lanjut ya. Ada Sri Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau berjamaah di asar zuhur dulu atau asar ya. Ada Sultan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Baik ya. Kalau kita berjamaah misalnya, maka sesuai dengan waktu yang ada, setelah itu baru kita mengerjakan sholat zuhur ya. Oke, bisa dipahami, alhamdulillah ya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang memberikan atensi, yang memberikan gift ya. Terima kasih, tadi belum sempat saya ucapkan, sekarang saya ucapkan terima kasih siapapun yang tadi. Sekarang silakan lengkapi sarana belajar Bapak Ibu ya. Insya Allah berkah, ilmunya barokah. Lengkapi sarana belajarnya. Ada terus selesai sholat duhur niat sebelum mulai asar apa Pak Ustadz? Selesai sholat duhur niat sebelum mulai asar apa? Setelah sholat duhur, ini kan duhurnya, ini sholat duhur, tapi dilakukan di waktu asar ya. Sholat duhur yang dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir. Setelah sholat duhur selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau misalnya kita mendahulukan duhur, setelah duhur baru asar, niatnya seperti biasa. Usolli fardol asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman kalau jadi makmum, kalau sendiri adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat asarnya biasa ya. Ada Auti cantik ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mewakili yang lain. Jadi sholat asarnya biasa. Kalau kita sama juga saya Ustadz, kita niatkan dalam hati dulu yang kita inginkan jamak takdim. Kalau gitu sama juga ya Ustadz, kita niatkan dalam hati, ya betul sama seperti jamak takdim. Cuman bedanya ini takhir, yang tadi jamak takdim. Ada Arya, Ustadz yang nyuruh kita sholat itu dari Tuhan langsung apa dari Ustadz? Ya tentu Tuhan. Saya siapa? Saya estafet menyampaikan. Allah menyampaikan perintah sholat kepada siapa yang pertama? Kepada Rasul, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Nabi mempraktekkan, mengajarkan, diajar kepada para sahabat. Ada Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, beserta keluarga, duriyah, sampai kepada tabiin, kepada ustadz sepatu guru-guru saya. Kemudian kepada saya. Jadi kewajiban sholat itu adalah yang mewajibkan sholat itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah melalui para nabi awalnya. Setelah para nabi kan nabi sudah sedo, sudah mendahului, sudah dipanggil. Maka setelah para nabi itu sudah ada, para sahabat, keluarga dan seterusnya kepada kita. Ya, kalau ini nggak disampaikan putus. Ya, bukan saya juga hamba, saya juga sholat. Saya juga berkewajiban sholat, bukan saya yang menentukan sholat. Ya, untuk Arya bisa dipahami ya. Ada Scorpio, Ustadz tolong tutorial pakai surbannya. Mau? Boleh, nanti terakhir ya. Yang mau tutorial pakai surban terakhir aja. Ya, kita materi ngaji dulu. Setelah ngaji yang istiqomah, yang sabar, nanti saya kasih bagaimana cara pakai sorbannya. Saya kasih. Yang mau. Kalau sholat asar dijamak sama maghrib boleh apa tidak? Tidak boleh, Naili. Jadi perhatikan pasangan jamak, pasangan sholat jamak. Duhur dengan sholat asar.
maghrib dengan isya. Arif Wijaya, terima kasih untuk gift-nya. Jadi pasangan jamak catat ya. Pasangan jamak itu sholat duhur dengan sholat asar. Boleh asarnya yang dikerjakan di waktu duhur, atau duhur yang dilakukan di waktu asar, atau sholat maghrib ya. Untuk Tias ya, Tias aja, terima kasih gift mawarnya. Waktu maghrib yang dikerjakan di waktu isya, atau sholat isya yang dikerjakan di waktu maghrib ya. Tias aja, terima kasih untuk gorengannya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Ada Anis Yuda, berarti sholat jamak dibaca waktu yang pertama ya Ustaz. Untuk yang lanjutnya bacaan biasa. Betul. Jadi sholat apa yang berbeda? Misalnya gini, sholat duhur yang berubah ke waktu asar. Ya, niatnya yang berubah yang itu. Kalau yang asarnya sama saja seperti biasa. Jadi sholat duhur nih, waktu duhur berubah di jamak, dikerjakan di waktu asar. Maka niatnya yang tadi, usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takhir lillahi ta'ala. Karena yang berubah waktu duhur lillahi ta'ala. Satu, jamak takhir. Yang pertama, jamak takdim. Sholat asarnya yang naik. Sholat asar, waktu asar dikerjakan di waktu duhur. Nah, berubah kok. Nah, itu namanya jamak takdim. Niatnya usolli fardol asri arba'a raka'atin majmu'an biduhri, dijamak dengan sholat duhur, naik ke duhur. Jam'at takdim makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bisa dipahami untuk Anis Yuda. Dari yang lain, perkara jamak takdim, jamak takhir, memang kalau belum paham masih bingung ya. Tapi ngaji ikut lama-lama nggak bingung. Bisa dipahami? Ayo, siapa yang belum paham? Sebelum saya lanjutkan, saya nggak apa-apa ya, saya ulang kembali ya. Yang belum paham siapa? Yang masih bingung? Adakah? Berapa rakaat? Tangan saya tadi begini ya, berarti berapa rakaat? 4 rakaat. Nanti kalau tangan saya begini berarti 2 rakaat. Ya. Tangan saya begini berarti 4. Ada KDN ya, terima kasih KDN untuk gipawarnya. Kang Dedi Nades. Kalau KDM Kang Dedi Mulyadi ya, kalau KDN Kang Dedi Nandes. Mantap. Apa niatnya kalau jadi imam di sholat jamak qashar? Belum ya, nanti yang jadi imam atau statusnya imam nanti jamak qashar belum. Untuk wanu lebay ya, mohon bersabar. Ini kita masih mengurai, menerangkan, mengkaji tentang jamak dulu. Nanti setelah jamak selesai baru kita bahas tentang qashar ya. Mohon bersabar dulu ya. Ada Mamah Nopal, assalamualaikum Ustaz, saya masih bingung. Ya, masih bingung. Ulang lagi Pak Ustadz niatnya. Baik. Ya, bagi yang masih bingung, yang pertama, kalau baru hari ini, Ibu baru hari ini ikut ngaji, apa sudah dari kemarin? Karena kita setiap pagi ya. Bagi yang baru, saya baru masuk, masih bingung, wajar, ya. Ya, maka bagi yang masih bingung, satu yang baru bergabung, follow dulu. Sudah follow belum? Sini sudah follow belum? Artinya besok saya akan kaji kembali dari awal. Ya. Setiap pagi ya. Ini Alardo ini pertanyaannya, Tad, siapa yang menciptakan gerakan sholat? Yang pasti bukan saya, dan yang pasti juga bukan Bung Alardo ya. Yang menciptakan gerakan sholat pasti bukan saya ya. Jadi pertanyaan saya rasa pertanyaan yang ya,
Bisa dipahami ya pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut ya. Apa itu qasar? Qasar itu meringkas. Ya, yang baru bergabung. Oke, selamat ya. Ada Ahmad Jember ikut ngaji ya. Bagi yang masih bingung, pertama begini. Yang masih bingung, pada saat kita sedang musafir, saya ulang lagi, saya persingkat ya. Pada saat kita sedang musafir, ya, sedang musafir dalam perjalanan. Nah, di dalam keterangan, di dalam fasilitas seorang musafir, ya, pada saat kita melakukan safar atau melakukan perjalanan yang disebut musafir dengan ketentuan musafir yang tadi sudah kita jelaskan, maka pada saat kita perjalanan tersebut mendapatkan keringanan. Keringanan dalam bab sholat. Sekali lagi, pada saat kita musafir kita mendapatkan keringanan atau sebut dalam bab fikih namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ketika kita perjalanan sudah capek, datang waktu sholat, agar sholat kita itu tidak merasa keberatan, memberatkan, maka Allah kasih keringanan. Apa keringannya? Sholatnya boleh dijamak. Ya, sholatnya boleh dijamak. Nah, pertanyaannya apa itu jamak? Jamak itu menggabungkan atau mengumpulkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Tulis, jamak adalah mengumpulkan, mengerjakan dua waktu sholat di dalam satu waktu. Contoh, ini sholat duhur, ini sholat asar, ya, ini sholat duhur, ini waktu asar. Awalnya terpisah. Kalau kita bukan musafir, sholatnya harus di waktu duhur, ya waktu duhur. Datang asar, kerjakan waktu asar. Nah, begitu kan? Nah, karena kita musafir, dua sholat ini bisa dikerjakan di dalam satu waktu. Nah, misalnya gini, ini sholat duhur. Pada saat setelah sholat duhur, kita jamak sholat asar. Sholat asarnya dikerjakan di waktu duhur. Nah, namanya jamak takdim, yang tadi sudah kita ajarkan. Jamak takdim adalah mengerjakan di awal. Ini sholat duhur awal, setelah sholat duhur selesai kita kerja